الفاتحة المصطفى سيدنا وحبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم على هذه وكله تصلي بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat ketaatan hingga kita bisa hadir di dalam majelis yang mulia ini, yang mana waktu ba'da al-maghrib ini Al-Imam Haddad beliau mengatakan di dalam kitab Al-Musayyidin, ya, salah satu waktu ba'da maghrib ini yustahab, sangat dianjurkan untuk diisi dengan ibadah, karena kasyirun minal ghaflah, banyak orang itu lalai dalam waktu-waktu maghrib tersebut. Jadi dianjurkan salah satunya berzikir, muzakaratul ilm atau majelis ta'lim seperti ini. Bahkan ada beberapa waktu yang dimakruhkan tidur waktu pada maghrib ini hukumnya makruh di dalam kitab Nasayyidin, ya. Waktu ba'da subuh hukumnya makruh, waktu ba'da asar hukumnya makruh ketika dia tidur. Insyaallah kita lanjutkan, kita akan memulai kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Riyadhus Shalihin, yaitu taman-taman orang-orang saleh min kalami sayyidil mursalin, yaitu daripada kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz. Kalau imam ini dulu julukannya orang yang ahli di berbagai cabang ilmu. Jadi tidak menguasai satu ilmu, tapi mereka berbagai cabang ilmu. Al-Hafiz, dan mereka banyak menghafal hadis. Al-Faqih, alim di dalam bidang fikih, yaitu Abu Zakaria Muhyiddin, orang yang menghidupi daripada agama. An-Nawawi, beliau ini berasal dari kota Nawah. Ia ini kalau dalam ilmu nahwu ia dinisbatkan. Kalau orang dari Makkah namanya Makki, dari Madinah Al-Madani, dari Padang Al-Fadani. Jadi ia ini yang dinisbat oleh suatu kota asal tersebut. Kemudian Riyadhus Shalihin ini banyak disarai oleh beberapa ulama. Salah satunya kita pakai syarah Riyadhus Shalihin, Nuzulatul Muhkina, yaitu syarah daripada Riyadhus Shalihin. Jadi di dalam kitab ada yang namanya matan, ada yang namanya syarah, ada yang namanya khasyiyah. Khasyiyah itu lebih jelas lagi. Matan ini pokok daripada usulul ilmi. Seperti kalau kitab-kitab dasar di fikih itu sabinah. Jadi kita terkadang butuh keterangan untuk memahami satu ibarat kitab, satu kalimat. Jadi ulama mensarai. Kalau sabinah itu sarahnya salah satunya Kasifatus Suja. Nah, ini paling masyhur, sering dipakai di pondok. Ada lagi namanya Nailur Roja. Kemudian Fathul Qorib, ada lagi namanya Hasyiatul Bajuri. 2 jilid itu syarah daripada Fathul Qorib. Fathul Qorib juga ditahsyih oleh Imam Ibnu Qasim. Ada namanya Tahsih Ibnu Qasim. Tahsih, ringkasan dan syarah keterangan langsung dari kitab Hasyiatul Bajuri, diringkas lagi, ambil poin-poin terpenting. Kemudian seperti
hadis Bulughul Maram itu disarai lagi semua ulama. Bulughul Maram itu pengarang Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani. Sarai lagi Bulughul Maram, saranya namanya Ibanatul Hakam, ada 2 jilid kitab hadis-hadis fikih. Nah, jadi kalau kita membaca Bulughul Maram kita butuh syarah. Syarahnya salah satunya Ibanatul Hakam. Karena ada hadis yang di situ belum dikasih keterangan. Jadi kita butuh syarah ketika untuk memahami suatu ibarat. Karena kalau di dalam kitab Bulughul Maram misalnya Nabi pernah kencing berdiri alasannya seperti apa. Nabi pernah kencing duduk alasannya seperti apa. Jadi kita butuh syarah. Kemudian karena kalau hanya sekedar matan nanti ada pemahaman yang keliru. Contoh di dalam Lebabul Hadis kita saranya adalah tankihul qaulul hasis. Seperti di situ lapas hadis yajibul alal ghusli Jumat, wajib atas mandi Jumat. Nah, kalau wajib berarti lawannya kalau tidak mandi berarti tidak sah. Nah, ulama mensyarahkan Imam Nawawi wajib di sini adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, jadi ada ibarat-ibarat yang butuh keterangan untuk memahami suatu ibarat hadis atau kitab. Nah, Imam Nawawi salah satu ulama yang produktif di dalam mengarang kitab. Beliau wafat pada umur yang sangat muda, 40, ada yang mengatakan sampai 45 tahun. Singkat, tapi beliau karangan kitabnya lumayan banyak, bahkan ada yang mengatakan sampai 115 kitab karangan beliau dan masyhur dipakai seluruh dunia. Yang paling masyhur adalah hadis Arba'in Nawawiyah, dinisbatkan kepada nama beliau. Beliau ini lahir pada tahun 631 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. Jadi singkat masa hidupnya, tapi karangan kitabnya luar biasa beliau. Beliau selain beliau belajar, ibadah dan beliau produktif di dalam menulis. Jadi kalau ulama-ulama terdahulu mereka lebih deman juga menulis untuk menuangkan ilmu. Kita juga ada beberapa menulis buku. Ada 8 saya sudah nulis buku. Salah satunya bukan nulis sih, mengutip dari kitab-kitab. Salah satunya ada satu bahasa Arab. Saya kumpulkan dari beberapa kitab. Saya nulis fikih ibadah, fikih puasa, fikih salat safar, fikih jenazah. Karena kita kadang baca ingin menuangkan, jadi kita tulis, kita rangkum jadi satu kitab. Beliau karangannya begitu banyak dan beliau nama beliau aslinya adalah Yahya bin Syarifuddin Syarif Shin, sin besar shin, syarafah artinya kemuliaan. Kalau pakai sin kecil, syarafah artinya boros, israf, berlebih-lebihan. Ya, kalau shin syarif artinya dalam bahasa Arab kemuliaan. Kalau syarif tidak pakai sin besar, sin kecil artinya boros. Nah, jadi bahasa Arab itu tagayyurul harfun, merubah satu huruf, taghayyur bil makna, maka maknanya berubah. Sering kita katakan ja'ah itu datang, kalau ja'ah lapar. Itu sedikit maknanya udah berubah. Begitu juga dengan tasdid. Tasdid itu dihilangkan bisa merubah makna. Falaha itu artinya kemenangan. Kalau fallaha ayalal falla, marilah menuju bertani. Fallaha pakai tasdid artinya bertani. Kalau falaha dia kemenangan. Nama beliau adalah Yahya bin Syarafuddin bin Muri bin Hasan Al-Hizbani Al-Khawni Asy-Syafi'i. Kenapa dinisbatkan Syafi'i? Karena beliau bermazhab Imam Syafi'i, salah satu pembesar daripada mazhab Imam Syafi'i. Bahkan kalau di dalam ilmu fikih, pendapat yang paling rojeh, yang paling unggul itu adalah salah satu seandainya ada Imam Rafi'i sama Imam Nawawi, maka diunggulkan pendapat Imam Nawawi. Kenapa seperti itu? Karena Imam Nawawi ahli di berbagai fan ilmu. Salah satunya fikih, hadis. Kalau Imam Rafi'i, beliau
hanya ahli di bidang fikih. Jadi lebih diunggulkan pendapatnya Imam Nawawi. Bahkan di dalam kitab Takhriran itu Imam Syafi'i memakruhkan siwa ba'da zawal. Nah, Imam Nawawi la karaha, tidak makruh. Beliau hujahnya luar biasa dengan hadis-hadis Nabi yang hadis-hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau mazhab Syafi'i salah satunya ada lagi namanya Imam Ibnu Hajar Haytami. Kemudian ada lagi namanya Syekh Imam Romli. Nah, mana diunggulkan? Kalau Mesir lebih cenderung kepada pendapat Imam Romli. Kalau ulama Yaman lebih cenderung mengambil pendapat Imam Ibnu Hajar Haytami. Karena Imam Hajar lebih wara alasan mereka. Jadi bebas mau ngambil pendapat yang mana di dalam perbedaan pendapat. Kemudian salah satu karangan beliau adalah Riyadhus Shalihin yang insyaallah kita baca taman-tamannya orang-orang saleh. Riyadh, mungkin kita sering dengar Riyadul Jannah, taman-taman surga, nama-nama sekolah pun kadang pakai Rawdatul Jannah, taman-taman surga misalnya. Bahkan Nabi mengatakan iza maradu riyadul jannah farta'u, jika engkau bertemu taman-taman surga maka berhentilah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Yaitu majelis zikir. Majelis zikir, ulama mentafsirkan lagi adalah majelis ilmu seperti ini taman-taman surga. Kemudian ada lagi karangan beliau adalah Arba'in Nawawiyah yang terkumpul dari 42 hadis. Cuman ditulis 40 hadis, tapi hadis itu jumlahnya sekitar 42. Tapi judul kitabnya Arba'in. Arba'in itu 40. Kemudian salah satu kitab yang paling masyhur, kitab beliau kita ada juga di rumah, Minhajut Talibin. Nah, kitabnya lengkap. Nah, di situ dari bab toharo, ibadah sampai muamalah, munakahat, jinayan dibahas panjang lebar tentang fikih. Namun Minhajut Talibin. Kemudian juga ada nama kitab Al-Majmu' Syarah Mu'asam. Nah, kitab fikih juga ini kitab yang paling besar berjilid-jilid ini. Bahkan beliau menulis kitab tasawuf seperti At-Tabyan, Baitul Arifin, banyak karang-karangan beliau. Beliau ini termasuk ulama yang wara dan beliau sedikit tidur. Bahkan satu riwayat dikisahkan beliau ini makan cuma satu hari satu kali. Cuma di waktu Isya dan waktu sahur. Ketika lapar mereka, beliau baru makan. Beliau lebih kenyang diisi dengan pengetahuan, dengan ilmu. Bahkan beliau setiap hari beliau belajar 12 fan, 12 disiplin ilmu. Bayangkan satu hari beliau belajar 12 macam ilmu. Beliau di sini memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah, ba ini harfu jar, ismi ini adalah isim Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat. Memulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah memulai namanya dengan kelembutan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak memulai namanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Allah memulai dengan namanya kelembutan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi rahmat Allah itu wasi', begitu luas. Jadi bahkan ada satu hadis, kullu zibalin, setiap perkara la yabda'u, tidak dimulai bi Bismillahirrahmanirrahim, bahwa apa? Maka terputuslah keberkahan. Ada yang mengatakan abtar, satu riwayat mengatakan tidak mendapat keberkahan. Setiap segala sesuatu tanpa diawali dengan bismillah. Jadi makanya kita kalau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Termasuk tidur disunahkan baca bismillah itu 21 kali. Berwudu, menghadap kiblat, baca bismillah 21 kali. Jadi rata-rata ulama untuk mengambil keberkahannya beliau dimulai dengan bismillah. Nah, kalau di dalam sholat, kapan bismillah ini wajib? Ketika membaca al-Fatihah.
Karena min ayatil Fatihah, termasuk bagian daripada Al-Fatihah. Kalau orang sholat tanpa baca Al-Fatihah tanpa bismillah, la tasah shalah, maka sholatnya tidak sah. Kalau sir, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, masih sah. Karena sir masih. Jadi wajib kapan? Ketika dia membaca Al-Fatihah, bismillah derajatnya menjadi wajib. Sunnah seperti mau makan baca bismillah, hukumnya sunnah. Mau memulai sesuatu yang baik diawali dengan bismillah, hukumnya sunnah. Ada lagi hukumnya makruh. Baca bismillah kapan? Kalau dia melakukan perbuatan makruh, dia diawali dengan bismillah. Kemudian ada kalanya baca bismillah itu mubah. Mubah itu boleh artinya. Itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak dapat dosa. Seperti dia mau tegak baca bismillah, mau duduk baca bismillah, mubah. Kalau hal-hal yang baik disunahkan baca bismillah. Ada kalanya baca bismillah berubah derajatnya menjadi haram. Kok bisa? Ya, kalau dia melakukan sambil minum minuman keras misalnya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, sambil minum dia baca bismillah, 2 dapat dosanya. 1 dosa minum khamar, minuman yang haram. Yang kedua dosa istiza, menghina nama Allah dengan perbuatan yang haram. Mau maling, bismillahirrahmanirrahim, maling dia. 2 dosa menghina nama Allah dengan perbuatan maksiat. 1 lagi dosanya dosa melakukan kejahatan tertentu. Bahkan di dalam syarah Fathul Mu'in I'anat Thalibin itu di juz 1 di masih mukadimah dibahas tentang bismillah ini panjang lebar. Salah satu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sering-sering setiap amal diawali dengan bismillah. Di dalam syarah Fathul Mu'in I'anat Thalibin juz 1 itu di mukadimah dibahas tentang bismillah panjang lebar. Kemudian alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah. Alif lam, ini alif lam yang dikhususkan kepada Allah. Pujian bagi Allah Al-Wahid yang satu, Al-Qahar yang maha perkasa. Jadi kita dipinta selalu mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah. Tapi Allah katakan wa qalilun min ibadi syakur, sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi apapun yang pujian dinisbatkan kepada kita, langsung dinisbatkan kepada Allah. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah. Karena hakikat seorang makhluk tidak pantas dipuji, tidak pantas dipuji. Jadi setiap pujian itu kita kembalikan lagi kepada Allah. Al-Qahar yang maha perkasa, wahid satu. Jadi Tuhan itu satu, cuma Allah. Al-Aziz yang maha bagus, Al-Ghafar yang maha pengampun. Jadi jangan batasi merasa setiap kita berbuat salah tidak diampunkan. Tidak, tetap Allah ampunkan ila syirik, kecuali dosa-dosa syirik. Kalau dia keluar dari Islam, na'udzubillah. Apapun dosa ketika dia bertobat kepada Allah itu diampunkan dosa. Bahkan di dalam satu hadis sahih itu di dalam kitab Taqriratus Sadida, sunnah-sunnah ba'da salat, ketika zikir tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar Allah akan ampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis sahih. Zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33. Jadi luar biasa fadilahnya. Cuman sering kita katakan harus jelas subhanallah. Kalau banallah enggak jelas. Jadi subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah. Kemudian mukawil laiti 'alan nahar, Allah yang selalu mengatur malam dan siang. Tadabbur Allah luar biasa. Jadi Allah mengatur, tidak pernah ada konslet
Kalau kita yang membuat aliran listrik ini tidak sempurna, ada konsletnya, ada kekurangannya. Tapi kalau Allah, ketika Allah atur semuanya berjalan dengan sempurna. Tazkiratul ulil qulubi, dan inilah untuk menjadi pengingat bagi orang-orang yang cerdas, wal absar, yang mereka uh, memahami daripada kuasanya Allah. Jadi makanya kita dipinta untuk thalabul ilmi, hukumnya wajib mengkaji ilmu agama, karena untuk mendatangkan rasa keyakinan. Yakin itu tidak mesti bisa datang sendiri. Kapan keyakinan itu datang? Dengan menggali, dengan mengenal, dengan mencari, dengan mempelajari, barulah timbul keyakinan. Wa tabsyiratun lillazi al-babi wal i'tibar, dan menjadikan orang-orang cerdas itu menjadi mengambil iktibar, pelajaran dari setiap apapun yang terjadi. Semua dalam kehidupan kita sehari-hari semuanya tercakup, ada hikmah. Hujan ini ada hikmah, ada manfaatnya untuk orang yang membutuhkan, untuk makhluk hidup yang lagi butuh air. Semuanya Allah berikan selalu anfa'u, selalu bermanfaat lil makhluki, bagi makhluk, tidak ada yang sia-sia. Terkadang pandangan kita yang kurang, oh ini tidak bagus, padahal semua itu bagus. Allazi aiqaza min khalqihi, dan orang-orang yang mendirikan daripada makhluk, man istafa, yang mereka itu orang-orang yang mulia, fi hazihi dar, di rumahnya dunia. Dunia ini sering kita katakan ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat rumahnya kita beramal. Jadi dunia ini berlalah kita sedikit, tidak apa-apa, capek-capek ibadah, capek-capek bangun subuh ke masjid, tidak apa-apa. Karena memang ad-dunya ini darul amal, rumahnya tempat beramal. Darul ta'am, rumahnya kelelahan, memang benar. Kapan untuk istirahat? Nanti di surganya Allah. Wasagalahum bimuraqabatihi wa iza wa idamatil aqar, dan menyibukkan dari pengawasan dan selalu aqar, berpikir dengan kuasanya Allah. Wa mulazamati an'azil al-askar, dan selalu mengingat daripada Allah. Makanya kita dipinta setiap hari itu minimal ada sunnah zikir. Pada sholat pun kita disunahkan berzikir kepada Allah. Setiap Jumat kita diwajibkan sholat Jumat, di situ diwajibkan ada khutbah, ada khutib. Di situlah untuk mengingat daripada makhluk ini yang sifatnya lalai. Al-insanu mahallul khata' wan nasyan, kata Nabi. Manusia itu tempat salah dan lupa. Dengan adanya khutbah, dengan adanya kajian, dengan adanya orang-orang soleh nasihat, itulah yang membuat pengingat gitu. Nah, karena manusia ini lalai. Wa wafaqahu lil jamil, dan selalulah melakukan daripada kebiasaan fi ta'atihi, di dalam ketaatan. Dan lidaril qarar, tetapkan istiqomah di dalam ketaatan. Karena kita ini sifatnya penjenuh, mudah pembosan. Makanya amaliyah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu banyak. Kita bosan ini zikir, ini salawat, bosan salawat istighfar. Baca Quran sudah, baca wirid lagi, zikir ratib haddad, ratib atas, bebas banyak. Zikir-zikir yang lain. Lagi di rumah baca kitab fikih sudah jenuh, mumet otak, nyari masalah, ganti tasawuf, mumet otak lagi, ganti kitab hadis. Nah, supaya untuk menghilangkan kejenuhan. Nah, sifat manusia ini orangnya penjenuh. Ketika Nabi Adam itu diciptakan ruh, Allah masukkan rasa sikap jenuh dan tidak sabar. Manusia ini salah satu sifatnya orangnya al-ajal, buru-buru. Apapun kita ini pengennya buru-buru.
Wal haziri miman, dan hati-hatilah istihu biwujubil ba'ri, daripada kerusakan. Nah, berhati-hatilah gitu di dalam terjerumus daripada kerusakan, kelalaian, kerusakan. Nah, terutama di lingkungan, karena lingkungan ini adalah madrasah. Madrasah itu adalah sekolah. Nah, jadi lingkungan itu pendidikan gitu. Kalau ada suatu anak yang kawan semuanya ngomongnya mencarut, dia akan didikte, akan belajar dari lingkungan tersebut. Nah, jadi lingkungan ini salah satu madrasah, yaitu sekolah untuk diri kita dan anak-anak kita. Walaupun di sekolahnya yang bagus, tapi lingkungannya udah bagus, nah ini nanti bisa jadi lingkungan itu mengajarkan gitu, sekolah lagi gitu. Kalau kita ngumpul sama orang yang ngomong lisan yang menggibah orang, nah kita mau ada mengikuti juga di situ. Akhirnya kita didikte dengan perbuatan yang salah. Nauzubillah. Wal muhafazah itu ala zalika ma'al taghayru, dan menjaga daripada perbedaan ahwali keadaan. Terkadang ikhtilaf perbedaan ini, nah ini Imam Nawawi kadang mengingatkan. Padahal kata Nabi, ikhtilaf ala ummati rahmatan lil alamin. Perbedaan terkadang di antara ulama itu atau umatku adalah rahmatan lil alamin. Jadi menjadi kasih sayang. Kalau gitu sekarang nih asap berbeda dikit bentrok nih, kadang kesedihan gitu. Beda sikok suka makan bakso, sikok mie ayam bebala. Nah, ini kadang. Jadi hindarkanlah perbedaan. Bahkan kata ulama kalau di dalam apa namanya usul kaidah-kaidah fikih atau usulul fikih, la ingkaran ala ikhtilafi. Selagi itu masih ada pendapat yang memperbolehkan, tidak boleh diingkari. Segitunya. Nah, nanti kalau kita mau beradu pendapat, ditengok mana pendapat yang rojih, yang paling unggul. Nah, kalau untuk hukum harus pendapat yang sahih. Adapun untuk amalia maupun hadis lemah pun hadis dhaif ya juzu. Hadis dhaif itu diperbolehkan untuk lil fadail amal, untuk motivasi amal, yang tidak boleh untuk menjadi hujjatul ahkam, menjadi hujjah, menjadi hukum. Boleh tak? Boleh. Imam Nawawi memperbolehkan. Kemudian beliau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, al-baru al-karim, yang maha baik, yang maha pembebas, yang maha pemurah, rauf lah, maha penyayang, rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Jadi kasih sayang Allah itu begitu lembut, begitu luas. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Kalau pembahasan ini ada namanya kitab Irsyadul Ibad. Itu kitab lengkap masalah tauhid, zikirnya, fadilah-fadilahnya banyak. Di situ membahas tentang kalimat syahadat. Nah, kalau orang meyakini cuman aku bersaksi dari utusan Allah tapi tidak meyakini Nabi Muhammad utusan Allah, termasuk riddah, murtad. Nauzubillah. Wa habibihi wa khalilihi, yaitu kekasihnya Allah, al-habib, yang memberikan petunjuk ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad adalah pembawa risalah yang memberikan petunjuk. Dulu di zaman jahiliyah ada perbudakan. Rasulullah menghapus akhlak-akhlak yang jelek dan memberikan petunjuk yang baik untuk menuju jalan syirat. Syirat ini adalah gambaran yang nyata ketika ba'dal maut, setelah kematian di akhirat nanti. Jadi syirat ini bakal Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin ada namanya, kalau saranya Sirajut Talibin. Itu dibahas syirat itu kita sudah menempuh dari dunia ini. Nah, disinilah kita menitih jalan syirat, berjalan dengan amal-amal soleh. Nah, ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah, nah kita nanti tinggal jalan lain.
tinggal jalan kayak tergantung amalnya di dunia. Ada yang jalannya seperti kilan ke jalan Syirat, itu tipisnya lebih tipis, setipis rambut yang dibelah tuh 7 kata ulama. Nah, ada yang baru jalan jatuh, ada yang berjalan sudah ratusan tahun baru sampai, ada yang udah baru mau sampai selangkah lagi jatuh. Nah, ini kita berulang di dalam Fatihah, ihdinas siratal, ya Allah tunjukkan aku jalan-jalan yang lurus. Jadi ini kita berulang di dalam Al-Fatihah. Kemudian wadda'i ila dinil qawim, dan mengajak kepada agama. Jadi Nabi itu mengajak kepada agamanya Allah. Kalau sekarang kita berdakwah, agama sudah tersebar, nah kepada orang-orang yang belum tersentuh oleh dakwah, yang mereka belum tersentuh oleh ilmu pengetahuan. Nah, inilah dakwah itu, mengajak mereka.